فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya dan rahmatnya mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu syar'i, majlis ilmu syar'i yang paling mulia, yaitu majlis yang di dalamnya dibahas tentang tauhid, bagaimana memurnikan tauhid
keutamaan tauhid, hal-hal yang bisa mencemari bahkan membatalkan tauhid dan yang berkaitan dengan itu yang terkandung dalam kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian bab keempat, yaitu al-khauf minasyirki, takut terhadap syirik. Saudara-saudaraku yang saya cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Barakallahu fikum. Setelah menyebutkan pada bab-bab sebelumnya pemaparan tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, kemudian tentang keutamaan memurnikan tauhid, tahqiqut tauhid, keutamaannya, bagaimana caranya. Pada 3 bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyebutkan hakikat lawan dari tauhid, yaitu syirik. Penting bagi seorang muslim mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan syirik. Mengapa begitu? Karena sebagai upaya untuk memurnikan tauhid agar tidak disusupi, dicemari, dan na'udzubillah dibatalkan oleh syirik. Kalau kita lihat sistematika yang telah disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, merupakan alur penjelasan yang sangat baik, ya, sampaikan tentang tauhid, kemudian fadlut tauhid, keutamaan tauhid, setelah itu tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Maka dalam rangka sebagai ikhtiar dan upaya memurnikan tauhid itu adalah menjauhi syirik. Bukan hanya tidak melakukan syirik, bukan hanya meninggalkan syirik, tetapi sebagai langkah preventif, ancang-ancang, agar kita jangan sampai terjerumus, apalagi berkubang dalam syirik, maka kita harus dan wajib menjauhi syirik. Bagaimana mungkin kita akan menjauhi sesuatu kalau kita tidak mengetahui bahayanya, ya kan? Kita takut kepada macan karena kita tahu bahayanya macan.
Begitu juga syirik. Agar kita menjadikan syirik sebagai momok yang menakutkan, sehingga saking menakutkannya itu kita berusaha menghindarkan diri, kita berusaha menjauhkan diri. Maka kita wajib mengetahui tentang bahayanya syirik. Sebagaimana agar kita berusaha memurnikan tauhid, maka kita seiring dengan itu kita perlu mengetahui tentang keutamaan tauhid, keutamaan memurnikan tauhid. Nah, sebagai upaya untuk memurnikan tauhid itu adalah menghindarkan diri dari syirik, menjauhkan diri dari syirik. Itulah inti dari pembahasan bab yang keempat, al-khawfu minasyirki. Tauhid seseorang tidak akan sempurna. Tauhid seseorang tidak akan murni semurni-murninya kecuali dengan benar-benar menjauhi syirik sebagai lawan dari tauhid. Semakin murni tauhid seseorang dari syirik, maka semakin murni tauhidnya. Seseorang tidak akan mampu secara totalitas meninggalkan kesyirikan kecuali jika dia telah mengetahui hakikat kesyirikan. Tidak akan mungkin seseorang itu mampu secara totalitas meninggalkan kesyirikan kecuali dia telah memahami tentang hakikat kesyirikan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, dan ini menunjukkan tentang urgensi pentingnya kita mengetahui masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara laisa minal Islam, hal-hal yang berkaitan dengan yang berlawanan dengan Islam, yang bukan dari Islam, perlu kita tahu. Nah, bagaimana akibatnya? Kalau seorang muslim, baik pribadi maupun komunitas, tidak mengetahui, tidak berusaha untuk mengetahui tentang masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara yang membatalkan Islam, mencemari tauhid, mencemari akidah, itu masailul jahiliyah. Makanya kajian kita itu di samping mempelajari tentang kitabut tauhid, bersanding dengan itu, beriringan dengan itu tentang kasfus syubhat, membuka syubhat, membantah syubhat. Yang kedua, nawaqidul Islam, di antaranya pembatal-pembatal Islam.
Kita harus tahu, jangan sampai batal tidak sadar, ya, murtad tanpa sadar. Kenapa begitu? Karena tidak tahu hal-hal yang membatalkan syahadat, hal-hal yang membatalkan Islam. Padahal tidak sedikit kita yang insya Allah sudah paham yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudhu, yang membatalkan puasa, yang membatalkan haji, yang membatalkan ihram misalnya. Tetapi sayang, seribu sayang, banyak pula di antara kita yang tidak mengetahui tentang nawaqidul Islam, pembatal Islam, yang membatalkan dua syahadat. Tapi penting mana? Semuanya penting. Tetapi tentunya yang paling penting, yang menjadi prioritas utama seorang muslim untuk mengetahuinya adalah nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kemudian yang ketiga, masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Alhamdulillah 3 pembahasan ini telah disusun oleh ulama kita dalam kitab yang terpisah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, innama tunqadu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'rifu man la ya'riful jahiliyah. Ya kan? Apa maksudnya? Sesungguhnya akan terlepas simpul demi simpul tali Islam secara perlahan. Kita tahu tikar nggak? Tahu kan tikar, anyaman tikar? Itu kalau diloroti satu persatu, rusak nggak tikarnya? Rusak. Begitu juga anyaman Islam. Anyaman Islam itu satu persatu anyamannya diloroti. Satu persatu anyaman Islam itu lepas. Akan terlepas. Kenapa begitu? Simpul demi simpul tali Islam. Anyaman demi anyaman tikar Islam. Ya, kita umpamakan begitu. Akan terlepas idza nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Kenapa begitu? Simpul demi simpul tali Islam akan terlepas. Akan terlepas simpul demi simpul tali Islam hanya apabila mulai bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin man la ya'riful jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Ini pentingnya kita mengetahui masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, dalam rangka untuk memperkuat anyaman Islam agar tidak lepas satu demi satu. Ya kan? Semakin kita
mengetahui. Semakin kita banyak mengetahui masailul jahiliyah akan memperkuat anyaman Islam. Karena sebaliknya, kalau seorang muslim tidak tahu, tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak sadar, simpul demi simpul tali Islamnya akan terlepas. Bahaya apa bahaya? Bahaya. Demikianlah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita berkeyakinan bahwa perkataan Umar bin Khattab itu adalah merupakan sunnah dari Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdi, maka kita wajib mengikuti. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW agar kita tidak terombang-ambing dalam kesesatan, terutama pada akhir zaman, di mana perselisihan dahsyat terjadi. Maka pegangan kita di samping sunnah Rasulullah SAW juga sunnah para khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdi, khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk. Maka merupakan pedoman atau sunnah bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari tentang masailul jahiliyah. Asyirku min masailil jahiliyah. Syirik itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Tentu tidaklah benar mengetahui, tidaklah benar-benar mengetahui nilai, tidaklah benar-benar mengetahui urgensi tauhid, tidak benar-benar mengetahui urgensi memurnikan tauhid, ya kan? Pada bab pertama tentang tauhid, kedua kemudian keutamaan tauhid, kemudian yang ketiga bagaimana memurnikan tauhid, keutamaan memurnikan tauhid. Nah, seseorang itu tidaklah benar-benar mengetahui tentang tauhid, tidaklah benar-benar mengetahui tentang keutamaan tauhid, tidaklah benar-benar mengetahui tentang keutamaan memurnikan tauhid, kecuali orang yang mengetahui tentang hakikat syirik, jenis-jenisnya, dan juga mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Sehingga dia dapat mengetahui, dia dapat menjauhi semua itu dalam rangka menjaga tauhidnya, demi menjaga kemurnian tauhidnya. Maka seorang muslim seharusnya mengetahui tentang syirik, jenis-jenisnya, bentuk-bentuk syirik, mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah. Dari sini kita akan mengetahui kesalahan sebagian orang yang mengatakan tidak perlu mempelajari akidah-akidah yang batil, tidak perlu mempelajari ideologi kelompok sesat, tidak perlu. Jangan.
Ada yang mengatakan begitu. Tidak perlu mengetahui akidah batil, tidak perlu mengetahui ideologi kelompok sesat. Yang penting mengajari umat dengan akidah yang benar. Sekarang kata mereka, tahayul gak zaman lagi, khurafat gak zaman lagi. Jadi tidak usahlah dibahas-bahas lagi itu. Tidak usah dibahas-bahas apa itu khurafat, tahayul. Katanya kata mereka nggak zaman lagi sekarang itu. Cukup mengajari masyarakat, kata mereka, dengan iptek. Buat apa sih? Sibuk-sibuk mempelajari sih. Toh masyarakat masih bertauhid sesuai fitrah mereka. Bagaimana propaganda mereka, subhat mereka di tengah kaum muslim? Bagaimana akibatnya? Akhirnya mereka kaum muslimin sama sekali tidak tertarik untuk mengingkari kesyirikan. Bagaimana mengingkari? Wong nggak tahu kalau yang dilihat itu syirik. Wong nggak tahu fenomena yang terjadi itu adalah merupakan kesyirikan. Bagaimana mau mengingkari? Atau bahkan sibuk dengan kesyirikan, bergelimang dalam kesyirikan. Akidah-akidah yang batil itu bukan cerita tentang zaman masa lalu. Akidah yang batil itu bukan hanya cerita masa lalu. Hingga hari ini masih berkembang. Akidah-akidah yang batil itu masih berkembang. Tidak hanya menjadi cerita masa lalu. Subhat pelaku syirik masih dihembuskan hingga hari ini. Makanya ikhwan fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Kita berpikir sekarang. Kita merenungkan sekarang. Siapakah di kalangan umat ini yang memiliki pemahaman terbaik tentang tauhid? Kita merenungi siapakah mereka di kalangan umat ini yang memiliki pemahaman terbaik tentang tauhid? Siapa? Yang memiliki pemahaman terbaik tentang tauhid di kalangan umat ini adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang
Kenapa sih? Kok para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu memiliki pemahaman terbaik tentang tauhid? Apa yang melatar belakangi? Apa yang melatar belakanginya? Karena dahulunya mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, berkubang dalam busuknya bangkai kesyirikan. Pernah mengalami masa-masa gelap di mana mereka berkubang dalam bangkai kesyirikan. Bangkai busuk apa enggak? Busuk. Tapi kan enggak tercium busuknya, kan enggak tahu. Karena enggak tahu busuknya bangkai kesyirikan. Waktu itu kemudian setelah dahulunya mereka berkubang dalam busuknya bangkai kesyirikan, akhirnya dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju jalan yang menuju jalan kemuliaan dan keagungan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kenapa begitu? Karena dahulunya mereka tersesat dalam kegelapan syirik dan kebodohan dan kejahilan terhadap agama. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ila, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan yang diterangi cahaya, jalan yang terang benderang. Ad-dzulumat, termasuk ad-dzulumat itu adalah kesyirikan. Demikian pula para sahabat adalah kelompok yang paling tahu betapa berharganya nikmat tauhid. Setelah sekian lama berkubang dalam kesyirikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keimanan dalam hati mereka, sehingga dengan keimanan itu mereka benar-benar menghayati dan merasakan serta mengalami betapa berharganya nikmat tauhid. Karena mereka tahu persis kadar keburukan yang ada pada kesyirikan dan kejahilian. Bagaimana tentang mayoritas umat Islam pada hari ini? Atau bagaimana dengan
kebanyakan umat Islam setelah mereka para sahabat. Mayoritas umat Islam setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan Islam, bapak ibunya Islam, lingkungannya Islam, saudara-saudaranya Islam, mayoritas mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sesuatu yang merupakan lawan dari nikmat Islam, yaitu kesyirikan. Karena tidak pernah mengalami lingkungannya Islam, bapak ibunya Islam, sehingga tidak mengetahui lawan dari nikmat Islam yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena memang terlahir dalam keadaan Islam. Orang tuanya Islam. Sekolahnya di sekolah Islam. Maka tidak heran jika seringkali perkara-perkara syirik itu tersamarkan dan rancu bagi mereka beberapa cabang dari kesyirikan. Gak ngerti gitu loh. Gak ngerti tentang kesyirikan. Orang gak ngerti dengan pasti, akibatnya akan samar. Karena tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang syirik. Hingga samar bagi mereka. Bahkan sebagian dari mereka menyangka sebagai salah satu cabang keislaman dan tauhid. Begitu samarnya. Hingga sebagian mereka menyangka itu sebagai cabang dari keislaman, cabang dari tauhid. Subhanallah. Karena tidak mempunyai pengetahuan tentang apa itu syirik, bentuk-bentuk syirik. Karena tidak tahu jadi samar. Begitu samarnya, begitu kaburnya, sampai-sampai disangka itu adalah cabang dari keislaman, cabang dari tauhid. Makanya tidak heran banyak di antara mereka yang tidak memahami betapa berharganya nilai tauhid, betapa berharganya Islam. Kita ingin mengetahui betapa berharganya Islam. Kalau diwujudkan dalam bentuk materi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an tentang orang kafir yang besok di akhirat mereka ingin menebus dosa kekafirannya supaya tidak disiksa. Supaya tidak disiksa dengan kekafirannya. Orang-orang kafir di akhirat
akan menebus dosa kekafirannya itu dengan emas sepenuh bumi. Bahkan kalaupun tidak bisa dengan emas sepenuh bumi, emas sepenuh dua bumi, Allah tidak akan menerimanya. Seandainya ada orang kafir mempunyai kekayaan emas sepenuh bumi, atau ada orang kafir mempunyai emas sepenuh dua bumi, niscaya Allah tidak akan menerima tebusan itu. Masya Allah. Bagaimana mungkin seorang muslim itu tidak menghargai nikmat Islam? Kenapa begitu? Karena tidak mengetahui betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai nikmat Islam. Itu kalau kita ingin menggambarkan gambaran tentang gambaran nikmat Islam itu seperti apa. Makanya tidak heran jika banyak di antara mereka tidak memahami betapa berharganya nilai nikmat Islam, betapa berharganya nilai tauhid, karena mereka tidak pernah mengalami mengalami derita ketersesatan dalam gelapnya kekafiran dan kesyirikan. Kita perhatikan ucapan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berarti anaknya Abu Thalib, saudaranya Ali radhiyallahu taala anhu. Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, dahulu kami tenggelam dalam perilaku jahiliyah." Ini pengakuan siapa? Pengakuan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan keji yang tidak pantas, memutuskan silaturahim, bersikap buruk kepada tetangga, serta berhukum dengan hukum riba. Ini masailul jahili, termasuk masailul jahili, praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Ya? Bersikap buruk terhadap tetangga, memutuskan silaturahim, berhukum dengan hukum riba, yang kuat yang berkuasa, yang kuat yang mengacak-acak hukum, otoritas hukum di tangan orang yang kuat. Melakukan perbuatan keji yang tidak pantas, menyembah berhala, memakan bangkai, itu min masailil jahiliyah. Praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melanjutkan perkataannya, mengatakan kepada Raja Najasyi, "Demikianlah kehidupan kami hingga akhirnya Allah mengutus kami seorang rasul min anfusikum." Ya, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat
Akhir surat At-Taubah. Rasul yang berasal dari kami sendiri, kami ketahui persis garis keturunannya. Kami tahu persis kejujurannya, kami tahu persis amanahnya, kami tahu persis kesuciannya dari perbuatan keji dan tidak pantas. Jadi Rasul itu dikenal, bukan orang asing. Dari kalangan mereka. Bukan hanya keturunannya jelas. Bukan hanya keturunannya jelas, keturunannya mulia, nasabnya mulia. Makanya ada belajar. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat bisa berbicara ketika masih bayi? Kenapa? Karena sebagai hujjah bagi ibunya yang datang kepada kaumnya membawa bayi tanpa diketahui suaminya. Yang tidak diketahui siapa suaminya. Makanya ada orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan tidak diberi mukjizat bisa berbicara ketika bayi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam?" Makanya perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Yahudi dengan itu tadi. Urgensinya apa? Kalau Nabi Isa alaihissalam jelas hikmahnya. Karena sebagai hujjah bagi ibunya tentang asal usul dia sebagai ibnu Maryam yang tidak bersuami. Itu. Jadi keturunannya jelas. Nasabnya mulia, bukan hanya keturunannya jelas, tapi nasabnya mulia. Kejujurannya sebelum diangkat Nabi saja sudah digelari Al-Amin. Ya enggak? Al-Amin. Amanahnya dan kesuciannya dari perbuatan keji dan tidak pantas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lanjutkan perkataannya dan disampaikannya kepada Raja Najas. Rasul tersebut pun menyuruh kepada kami untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, serta meninggalkan apa yang sebelumnya kami dan nenek moyang kami sembah selainnya, berupa batu dan berhala. Makanya misi para rasul itu di samping
ani'budullah, agar mereka menyembah Allah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Beriringan dengan itu, wajtanibut taghut, menjauhi taghut, ma yu'badu min dunillah. At-taghut itu ma yu'badu min dunillah, apapun yang disembah selain Allah, itu taghut. Makanya perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayat. Wahai umat manusia, beribadahlah hanya kepada Allah. Itu perintah yang pertama. Larangan yang pertama dalam Al-Quran, larangan untuk berbuat syirik. Wala taj'alu andada wa antum ta'lamun. Ini larangan pertama dalam Al-Quran. Mengiringi perintah pertama dalam Al-Quran. Larangan pertama dalam Al-Quran itu adalah larangan berbuat syirik. Wala taj'alu andadan wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menjadikan bagi Allah andad. Andad itu jamak dari nid, yaitu tandingan bagi Allah dalam beribadah kepada Allah. Dia, Rasul tersebut, memerintahkan kepada kami untuk berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berhenti melakukan perbuatan yang haram, berhenti menumpahkan darah. Beliau juga melarang kepada kami dari perbuatan keji yang tidak pantas, melarang kami untuk berdusta, melarang kami memakan harta anak yatim, melarang kepada kami menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Dan juga memerintahkan kepada kami untuk menyembah Allah semata. Di samping beliau memerintahkan kepada kami menyembah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga Rasul yang mulia tersebut memerintahkan kepada kami untuk melakukan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan puasa. Itu pengakuan jujur dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang memaparkan kepada kita tentang keyakinan mereka tentang tauhid, merasakan betapa nikmatnya hidup yang dihiasi dengan tauhid, dan betapa nikmatnya hidup yang bebas atau menjauhkan diri dan menghindarkan diri dari syirik dan melaksanakan hukum-hukum syariat dalam Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai, akhwati fillah wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Agar seseorang benar-benar termotivasi untuk mempelajari hakikat syirik
dan jenis-jenisnya, maka sangat perlu seseorang mengetahui tentang bahaya syirik. Semakin tahu bahayanya, semakin terdorong untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Dan perlu mengetahui bahaya yang paling mengancam keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Itulah syirik. Seberapa besar bahayanya kita mengetahui, sehingga kalau kita memahami dan mengetahui, oh, syirik itu seperti itu bahayanya, sangat mengancam keamanan, kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tentunya kita akan semakin terdorong termotivasi untuk menghindarkan diri dari syirik sejauh-jauhnya. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan hanya agar agar dirinya dan anak keturunannya melakukan untuk tidak melakukan perbuatan syirik, bahkan beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jauhkan, bukan hanya mudah-mudahan, ya, jadikan aku dan anak keturunanku tidak menjadi penyembah berhala. Bukan hanya itu, tapi wajnubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Makanya dikatakan di sini kefakihan dari seorang Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala adalah memberi judul Al-Khawfu Minasyirki. Bukan hanya At-Tarku Minasyirki, Al-Amalu Minasyirki. Berbuat syirik, tapi Al-Khawfu Minasyirki, mewaspadai kesyirikan, takut terhadap kesyirikan. Tidak hanya berbuat kesyirikan, tapi menjadikan syirik itu adalah sebagai momok yang menakutkan. Kita takut untuk terjerumus di dalamnya. Kita takut, kita menjauhi sejauh-jauhnya untuk melakukannya. Sehingga kita perhatikan bagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala memberi nama tentang bab ini, Al-Khawfu Minasyirki, takut terhadap syirik. Bukan sekedar meninggalkan syirik. Bukan meninggalkan syirik. Bukan sekedar at-tarku minasyirk. Tapi al-khawfu minasyirk. Takut terhadap perbuatan syirik. Bukan hanya meninggalkan syirik, tapi takut. Itu maknanya lebih dalam daripada sekedar at-tarku minasyirk. Karena
yang dituntut oleh syariat, bukan hanya meninggalkan syirik, bahkan lebih dari itu, berusaha menjauhi syirik sejauh-jauhnya. Makanya kan ani'budullaha wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Orang menjauh itu berarti takut. Nggak mungkin. Itu namanya orang nekat. Wong takut kok menjauhi. Wong takut kok tidak menjauhi. Itu berarti orang nekat. Pasti namanya orang yang takut itu menjauhi. Ada upaya ancang-ancang untuk tidak ketemu. Ancang-ancang untuk tidak terjerumus. Itu menjauhi. Sehingga dalam surat Ibrahim, tadi dalam surat An-Nahl ayat 36, misi para rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut. Makanya doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat 39. Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Wajnubni. Kalau surat An-Nahl ayat 36, wajtanibut taghut ma yu'badu min dunillah atau jadi yang dituntut dari syariat itu bukan sekedar meninggalkan syirik. Bahkan lebih dari itu, berusaha menjauhi syirik sejauh-jauhnya. Dengan menjadikan kesyirikan sebagai momok yang wajib diwaspadai. Menjadikan syirik sebagai momok yang wajib dihindari. Apalagi berkubang dengannya, ketemu saja, ya. Orang menghindar, orang menjauh itu kan supaya tidak ketemu. Itu karena meyakini dan memahami bahwa syirik adalah momok yang menakutkan, yang wajib untuk dihindari, momok yang menakutkan, yang wajib untuk dijauhi. Syirik secara bahasa artinya sekutu. Secara bahasa asyirku itu adalah sekutu. Syirik dalam istilah Islam disebutkan dalam nas berikut ini. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Andad itu jamak dari nid. Ini adalah larangan pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 22. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Al-Baqarah ayat 22. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 21. Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan seorang sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. Berarti kehendak Allah dipasangkan dengan kehendak makhluk. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, aja'altani lillahi niddan. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Rasulullah SAW marah ketika ada sahabat yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Dalam ayat yang lain disebutkan, dalam riwayat yang lain disebutkan aja'altani lillahi idlan. Apakah engkau menjadikan aku imbangan bagi Allah? Sesuatu yang berimbang dengan Allah, sesuatu yang seimbang dengan Allah. Idlun. Tadi nidun. Nidun itu tandingan. Idlun itu sesuatu yang berimbang dengan Allah. Kemudian ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang dosa besar yang paling besar, beliau bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Antaj'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Di sini disebut dengan nid. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apakah? Yaitu engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan. Kita perhatikan bahwa Nabi SAW menggunakan kata nid dan idl. Nid dan idl untuk menjelaskan makna kesyirikan. Makna nid, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah syabih. Syabih itu yang serupa. Kata yang lain, tadi pertama nid, kemudian idl, kemudian syabih. Yang lain juga disebut dengan misl dan kuf. Misl dan kuf. Semuanya sering digunakan dalam berbagai nas syariat. Ya. Nid, idl, kemudian syabih, kemudian misl dan kuf. Dalam surat An-Nahl 74, fala tadribu lillahil amsala innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Amsal itu jamak dari mislun. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Al-amsal itu jam'u al-misl. Al-misl.
Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Disebut dalam surat An-Nahl 74 Al-Amsal. Al-Amsal itu jamak dari Al-Mithlu. Dalam surat Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Kuf, tidak ada seorang pun yang serupa, setara dengan dia, yang seimbang, yang setara, yang sederajat. Itu dalam nas syariat. Datang dalam bentuk kata anid, al-mithlu, kemudian al-kuf, kemudian asyabih, kemudian al-idlu. Maka dapat disimpulkan definisi syirik adalah ittikhadun niddi ma'allah. Mengangkat atau mengakui tandingan atau imbangan dengan atau bagi Allah. Itu syirik. Ittakhadun niddi ma'allah. Ittakhadun niddi ma'allah. Ittakhadun niddi ma'allah. Mengangkat atau mengakui tandingan atau imbangan bagi Allah. Sebagian ulama menyebutkan tentang definisi syirik. Tentang definisi syirik. Taswiyatul makhluki bil khaliqi fima huwa min khasaisil khaliqi fi rububiyyatihi au uluhiyyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Apa definisi syirik? Disebutkan oleh sebagian ulama, taswiyatul makhluki bil khaliqi. Menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Taswiyatul makhluki bil khaliqi. Menyamakan makhluk dengan pencipta. Fima huwa min khasaisil khaliqi. Pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan sang pencipta. Menyamakan makhluk dengan khalik. Bagaimana bentuk apa itu? Menyamakannya. Menyamakan makhluk dengan khalik. Pada perkara-perkara yang merupakan khasais, kekhususan sang pencipta, kekhususan dari al-khaliq. Fi rububiyyatihi, kekhususan dalam hal terkait rububiyahnya. Wa uluhiyati, perkara-perkara yang terkait dengan uluhiyahnya. Wa au asma'ihi wa sifatihi, atau menyamakan pada perkara-perkara nama, tentang nama dan sifatnya. Itu asyirku. Taswiyatul makhluki bil
khaliqi fima huwa min khasaisil khaliqi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Taswiyatul makhluqi bil khaliqi, menyamakan makhluk dengan sang pencipta. Fima huwa min khasaisil khaliqi, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan sang pencipta. Fi rububiyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Terkait rububiyahnya, uluhiyahnya, dan ataupun nama dan sifatnya. Itu asyirku. Definisi tentang syirik. Kemudian dalam kitab Tauhidul I'tiqad disebutkan halaman 50, penting untuk diketahui bahwa jika ditinjau dari maknanya menurut linguistik Arab, tata bahasa Arab, kata syirik mengisyaratkan bahwa pelakunya juga menyembah Allah. Pelakunya juga menyembah Allah. Di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Itu menurut tata bahasa Arab. Jadi orang musyrik itu menyembah Allah, ternyata menyembah Allah juga. Hanya saja dia menyembah kepada selain Allah. Artinya menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Itu menurut tata bahasa Arab. Jadi orang yang berbuat syirik itu ya menyembah Allah, menyembah juga kepada selain Allah. Maka pada kondisi tersebut dia telah menjadikan tandingan, sudah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dan itulah larangan yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan engkau mengetahui. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbagi ini. InsyaAllah 2 pekan lagi kita akan lanjutkan bab al-khauf minasyirik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengetahuan bagi kita agar kita benar-benar meyakini dan memahami bahwa syirik adalah momok yang paling menakutkan, sehingga kita berusaha untuk menjauhinya, untuk menghindarinya sejauh-jauhnya agar tauhid kita murni semurni-murninya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما